yang sudah dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Beliaulah Nabi kita yang besar, yang sudah dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini termasuk umat baginda Rasul yang dimuliakan, dibesarkan, diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat di sekeliling kehidupan kita ada manusia yang besar namanya karena dia punya harta yang banyak, Pak. Dia bandanya seueur, Bu. Bandanya seueur, buru dijuru, buru dipantong ngalaya di tengah imah kebon lobak lipuk ke kalabok. Ini ngerti nggak kira-kira bahasanya? Orang Podurena asli ngartinya, tapi pendatang mungkin nggak ngerti. Ada orang kaya, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, duitnya berlipat-lipat. Kita hormat sama orang kaya, wajar. Kenapa? Ada yang dihormatin hartanya. Langka orang hormat sama orang miskin, bener? Hesek. Kajelema miskin mah hese kehormatan teh, tapi kajelema beunghar gampang. Kenapa? Wajar ibu hormat sama orang kaya. Kenapa? Ada yang dipandang hartanya. Namun ketika hartanya habis, usahanya bangkrut, seiring itu pula mulai turun kemuliaannya. Cukup sampai di situ. Jatuh miskin dia. Tamat kebesarannya geusah. Tengah hormatan deui naon sababna da geus miskin, beunghar dihormatan, jatuh miskin geus teu dihormatan deui da beak bandana. Bener, Pak. Ada lagi orang dihormati karena punya jabatan, Pak. Kalau Bapak hormat sama Pak RT, wajar. Kenapa? Punya jabatan RT, walaupun jabatannya RT. Naon RT? Riweuh teu puguh. Pokoknya RT mah riweuh. Geus eueuh gajina nya Pak RT-nya. Geus eueuh gajina tapi paling riweuh, makana singkatan RT teh R-na riweuh, T-na teu puguh. Benernya? Aya maling, aya R. Aya keributan di hajatan, cari R. Ada perawan ngandung, RT ya. Cari RT, padahal RT nggak matung. Mudah-mudahan RT kita masuk surga nih, amin. Bapak hormat sama kepala desa, wajar Pak. Kenapa? Ada yang dihormatin jabatannya. Hormat sama RW, Bu, wajar kita hormatin Pak RW. Kenapa? Ada jabatannya RW. Tanya ibu kalau punya suami RT, sebut pangkatnya, jangan songong sama laki. Ini sama laki mentang-mentang RT, sini loh. Astagfirullahaladzim. Mending kalau sama RT ini ujungnya doang, punya suami RW, sini loh. Apalagi punya jabatan dan pangkat, Bu. Nih, TNI, polisi, bintang 1 pangkatnya, bintang 2 pangkatnya, bintang 3 pangkatnya, sampai bintang 7 puyer aya. Hormat sama polisi, tentara, wajar. Kenapa? Ada punya pangkat dan jabatan, bener. Namun ketika jabatan turun dari pundak kita, pangkat turun dari pundak kita, masuk masa pensiun, gelar terakhirnya camat. Apa camat? Calon mati. Gelar terakhirnya camat, turun dari pundak kita, jabatan kita turun dari pundak kita, pangkat kita, seiring itu pula hancur kebesarannya, kehormatannya. Cukup sampai di situ. Orang udah nggak hormat lagi. Kenapa? Sudah jadi rakyat biasa lagi. Bener Pak? Tamat lagi kebesarannya sampai di situ. Paham Pak? Paham Pak? Ada lagi orang dihormati
dilulukan oleh jamaahnya Pak, dilulukan oleh anggotanya. Contoh ketua partai datang, wah disambut ketua partai oleh anggota partainya. Tapi ketika ketua partai hianat sama rakyatnya, dewan hianat sama rakyatnya, seiring itu pula hancur kemuliaan kebesarannya. Sampai di situ gesandai bae. Aya deui Pak ibu-ibu dihormatan karena punya wajah yang cantik. Lamun bapak ngahormatan awewe geulis wajar Pak. Naon sababna? Aya nu dipandang ka geulisanana. Potongan bodina BMW bahenol montok wilih-wilih. Potongan bodina Paris Dakar, paras manis dada mekar. Kalau bapak hormat sama orang cantik wajar. Kenapa? Ada yang dipandang Pak kecantikannya. Ibu hormat sama orang tampan wajar Bu. Kenapa? Ada yang nggak dipandang ketampanannya. Tapi ketika usia bertambah, umur berlanjut, maka seiring itu pula kecantikan dan ketampanan sudah mulai turun. Begitu masuk masa nenek-nenek, peot lagi udah tamat lagi kebesarannya. Bener Pak? Namun baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi mulia bukan karena harta Pak. Rasul tidak punya harta. Dibandingin sama Pak Yono, ketua DKM kita, lebih kaya beliau ketimbang kehidupan Nabi Pak. Ya Allah. Saya baca dalam sejarah Pak, riwayat Rasul, ya Allah Pak, tuh Nabi kita nih tidurnya pun di pelepah daun kurma Pak. Begitu bangun Rasul berbekas di pipi beliau. Makannya cuma hanya sebutir kurma, 3 pot sepotong roti, kadang-kadang dibang air terteguk air jam-jam doang Pak. Lain sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu mah pagi-pagi ngewudhu, jam 9 makan. Jam 12 ngebasok, maka pantas ibu-ibu gendut-gendut, banyak makan. Senang benernya Pak ya. Nah suami kita bunyi tidur enak benar. Nggak ada tidur zaman sekarang di pelepah daun kurma atau di amben balik. Nggak ada Pak, sekarang langka. Semua rata-rata tidurnya enak, komporta spring bed, benar. Maka pantas kita mah sholat subuh kesiangan mulu. Kenapa? Tidurnya keenakan. Benar apa benar? Kadang-kadang kita kalah sama ayam Pak. Ayam jam 4 sudah tasbih Pak. Kalah kita sama hewan kadang-kadang Pak. Ayam itu sudah tasbih jam 4 bangun. Tasbih di hadapan Allah. Qul huwallahu ahad. Tuh ayam tuh. Bukan kita orang baca aja itu ya. Tuh ayam tuh subuh-subuh jam 4 sudah tasbih. Qul huwallahu ahad. Ayam jam 4 bangun ayam. Yang tidak punya akal pikiran, kita kadang-kadang kalah sama ayam. Kenapa? Tidur kita keenakan Pak. Jadi Bapak kalau kepengen keduluan ayam gampang Pak, tidurnya pindah, jangan di spring bed. Di mana? Di abale, amben. Saya yakin jam 4 bangun. Emang apa? Pegal sama dingin. Benar apa benar? Makanya pindah. Ini kadang-kadang juga suara aki-aki yang bangunin tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Azan aki-aki. Allahu akbar. Musola bagus, yang adzan cuman aki-aki, yang datang aki-aki. Tapi kalau yang azannya tadi kori Ustadz Iqbal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira ada yang adzan subuh di sini, saya yakin tambah nyenyak tidurnya. Bukannya bangun. Jadi ayo ibu bapak hadirin wal hadirin rahmati Allah. Malam ini kita menghadiri Maulidur Rasul. Rasul bukan orang kaya, tapi Rasul miskin Pak.
Tapi di tengah kemiskinan Allah angkat beliau, dimuliakan Allah. Kita nih yang kadang-kadang rumah tingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, masih jauh dimuliain Allah Subhanahu. Bahkan Pak, Ibu, ada satu doa dari Nabi. Ini kalau saya amalin ke Bapak, kira-kira mau ngelaksanain enggak nih? Benar, benar. Ayo ikutin saya. Ini doa Nabi loh Pak. Selalu beliau panjatkan kepada Allah, Bu. Ayo ibu-ibu mau ngamalin gak nih? Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Angkat tangannya, angkat tadi doa nih, doa Nabi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati jumratul masakin. Itu doa Nabi yang selalu beliau panjatkan sama Allah. Kalau tadi ibu bapak kadang ngomong mau ngelaksanain, laksanain dah. Artinya begini, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah jadikan saya hidup dalam keadaan miskin. Mau nggak nak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Katanya tadi mau. Ya Allah, hidupkan saya dalam kondisi miskin, kata Nabi. Wa tawaffani miskinan, ya Allah matikan saya dalam kondisi miskin. Kenapa Rasul seperti itu doanya? Karena orang miskin Pak enak nanti di akhirat. Apa? Orang miskin pada KM gampang. Pertanyaan alam kubur bagi orang yang miskin sedikit. Lain sama orang kaya. Banyak orang kaya ditanya. Harta kau dapatkan dari mana? Kau belanjakan kemana? Orang kaya berat Pak. Pertanyaan alam kubur banyak. Harta kau dapatkan dari mana? Kau belanjakan kemana? Mending jadi jelema miskin. Apa yang mau dikepet? Kagak ada. Mending miskin, mending kaya. Hah? Kaya. Orang mau miskin. Ibu mending miskin, mending kaya. Waduh banget. Nih, Bu, kata Nabi dilanjutin doanya. Wa hasyirni yaumal qiyamati jumratul masakin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Yang kaya disebut enggak? Mending miskin, mending kaya. Pengen kaya, orang mau miskin ya. Kalau ibu bapak pengen jadi orang kaya, Islam nggak ngelarang, silahkan. Cuman bagaimana harta yang kita punya biar nanti di alam kuburnya ringan pertanyaannya. Gunain harta sesuai kehendak Allah. Nah, kita lahir ke dunia tanpa bawa banda Pak, tutup mata yang terakhir juga sama apa yang kita bawa, nggak ada kecuali amal ibadah. Ibu punya suami cakep, ibu meninggal dunia, ngikut apa kagak? Kagak. Yang dulu beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang nampak, beribu-ribu wanita cantik hanya engkau yang kucinta. Dulu begitu ibu meninggal dunia, suami ikut orang. Lah enggak, nangis enggak? Nangis paling banter ke sebelah mata. Bini meninggal dunia, suami nangis sebelah mata. Yang sebelahnya kemana? Tunggak tengok, cari janda. Bener apa bener? Pak, bini kita nih dulu mah sayang bener sama bapak. Bapak orang kaya, mobilnya banyak Pak. Ketika bapak meninggal dunia, bini kita ngikut nggak? Gak bakalan Pak. Sedih nggak? Sedih paling banter 3 bulan. Beres ke 3 bulan, keluar rumah, lihat bulan, nyanyi. Baru sekarang, oh asku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Kawin lagi bini kita. Bener apa bener? Yang lebih sedih lagi, bapak kaya, ninggal dunia, ninggalin mobil BMW, Fortuner, punya supir. Bini kita kawin sama supir kita. Nauzubillah min. Sedih nggak Pak? Lah orang udah mati. Tanya ayo, kita cari kemuliaan bukan karena harta Pak, karena harta bisa habis. Cari kebesaran, kehormatan bukan di atas jabatan kita, karena
sisi Allah Subhanahu. Kalau orang sudah dimuliain Allah, satu dunia mau rendahkan orang tersebut, ini orang tetap jadi orang yang mulia. Tapi kalau Allah sudah rendahkan kita, satu dunia mau angkat di orang yang mulia, gak bakalan kita jadi orang yang mulia. Kenapa? Allah sudah kucilkan dan rendahkan kita. Makanya melalui maulid malam ini harus melahirkan akhlak-akhlak Rasulullah. Melalui maulid ini harus melahirkan giroh ibadah yang lebih baik lagi. Jangan sampai kata Pak DKM tadi, maulid tiap tahun, rajaban tiap tahun, tetap aja subuh mah kesiangan mulu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tapi saya ngobrol sama Pak Kiai tadi, Pak Kiai jamaah Nurul Yakin bagaimana subuh? Alhamdulillah jamaah Nurul Yakin subuh penuh Ustaz, sampai di luar-luar. Gua ada yang masuk di luar semuanya. Tapi saya nggak yakin Pak Kiai, saya lewat musola Nurul Yakin, alhamdulillah Pak sampai nggak muat. Kenapa? Orang jam 4 masih dikunci. Maulid artinya lahir Pak. Tuh, kalau sudah memperingati maulid harus lahir akhlak yang lebih baik lagi. Maulid artinya lahir, Bo. Kalau sudah memperingati maulid harus lahir giroh ibadah yang lebih baik lagi. Baru tuh hikmah maulid ada. Saya bangga di sini nih panitianya remaja, alhamdulillah. Bekerja sama dengan Karang Taruna. Hebat Karang Taruna di sini, alhamdulillah. Dalam kondisi muda disalurkan dengan seperti ini, alhamdulillah. Hanya ibu bapak hadirin wal hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah dengan peringatan Maulid Rasulullah SAW malam ini kita peringati, maka besok insya Allah ibadah kita lebih tambah rajin lagi, akhlak kita lebih tambah mulia lagi. Reformasi akhlak dan ibadah. Nih hikmah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ini maulid kita bersyukur Bu, dulu mah 4 tahun yang lalu kena corona nggak boleh, bener Pak? Makanya bersyukur Pak kita ngadain maulid malam ini, kita boleh lagi berdempet-dempetan, berjamaah, nggak pakai masker lagi. Kenapa? Corona sudah nggak ada, dinyatakan hilang oleh pemerintah. 4 tahun yang lalu kita nggak boleh seperti ini, maulid nggak ada, bahkan ustadz pun kena PPKM, apa beberapa penceramah kagak manggung. Kena juga dampak Pak Ustadz. Bahkan tidak sedikit gara-gara corona Ibu, itu rumah tangga banyak yang putus di tengah jalan gara-gara corona COVID pandemi 19. Apa sebabnya? Susah kerjaan, susah uang, benar. Tahun pertama COVID melanda Indonesia, banyak perceraian Pak. Diawali dengan apa? Rumah tangga. Ini kita di dapur nyanyi tung keripit, ahai tulang bawang, beras tinggal sedikit, corona belum hilang. Tahun pertama bini kita nyanyi di belakang. Benar apa benar? Tahun kedua corona melanda Indonesia, bini kita nyanyi lagi di belakang. Dong kerepit, ahai tulang bawang, duit tinggal sedikit, banyak yang nagih hutang. 2 tahun hutang banyak Pak, gara-gara apa? Di rumah terus, nggak ada kerjaan, kagak boleh sama pemerintah, bener. Tahun ketiga ini yang ancur-ancuran Pak, banyak terjadi perceraian. Kenapa? Bini kita nyanyi di belakang lagi. Dong keripit, ahai tulang bawang, bibir mancung, ora punya duit, ama laki ngajak perang. Berantem sama laki gara-gara nggak dikasih duit. Kenapa nggak kasih duit? Karena nggak ada suami, di rumah mulu gara-gara corona. Hanya bersyukur kita sampai malam ini Allah masih berikan nikmat sehat Pak. Kong syukuran ke Allah Kong, nepikeun ka peuting ieu urang hirup keneh. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu banyak orang yang lanjut usia dimakan sama corona. Benar apa benar? Ya Allah. Seolah-olah ini malam Allah bicara sama aki-aki nih, Kong. Ya, Kong, cu Allah teh, maneh diberi umur panjang kukula, cu Allah teh. Maneh teh hasil seleksi pandemi 19.
alhamdulillah. Maka gunakan sisa umur yang Allah berikan sama kita di jalan Allah. Insya nikmat Allah sudah sempurna, Pak. Karunia Allah sudah banyak, Ibu, yang Allah berikan sama kita. Langit, bumi, seluruh isi dunia ini untuk kita manusia. Jasmani, rohani, akal, pikiran, ini dari Allah untuk kita manusia. Kita punya bisnis, toko pemuda, bos kaca, ketua DKM kita dikasih akal pikiran sama Allah, berkah nikmat akal pikiran. Ya Allah, berkembang kita mencari karunia Allah. Alhamdulillah, yang tadinya tidak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang punya apa-apa. Alhamdulillah. Belum udara yang Allah berikan sama kita gratis, gak beli, Pak. Kemarin 4 tahun yang lalu saat corona, ya Allah, oksigen mahal bener, Pak. Orang yang kena penyakit COVID pandemi 19 kemarin beli oksigen berapa? 3,5 juta. Satu hari semalam habis itu oksigen. Kebayang pengen napas lancar 1 bulan, 3,5 juta kali 30 tabung, jutaan kita beli oksigen. Kita dari kemarin menghirup udara Allah gratis. Alhamdulillah. Tanya malu bapak-bapak, sholat zuhur masih ada jam 2:30. Ada yang begitu? Mana orangnya? Malu, Bu, sama Allah, sholat asar 5:30 masih ada yang begitu? Mana orangnya? Sholat asar 5:30, Pak. Kedengaran azan maghrib nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, sini. Ngapain, Mak? Itu azan maghrib ya? Iya, emang apa? Kok cepet banget lah, lu asarnya 5:30. Ya pantesan cepat, Bu. Malu sama Allah, Bu. Bu, Ibu, habis maulid nih, Bu, nih, lahir akhlak yang lebih baik lagi, amin. Amin. Nih pulang maulid, Bu, akhlak Nabi nyontohin. Kalau pulang maulid, pulang ke rumah, ketok pintu, Assalamualaikum. Suaminya kebetulan lagi nonton TV, datangin suami, ngomong langsung, Mas, tangannya mana? Mau ngapain lo? Ya tangannya mana sini? Aku mau cium tangan abis pulang maulid. Alhamdulillah. Begitu nggak kira-kira, Bu? Nah, boro-boro. Bahkan itu yang namanya suami ibu, Bu, Hajar Aswad itu, Bu. Kalau ibu berangkat umroh 30 juta, kalau bapak berangkat haji 50 juta, bahkan 100 juta. Bu, nyium Hajar Aswad gede ganjarannya, Bu. Kalau ibu belum kepuntungan punya duit berangkat umroh, di rumah ada Hajar Aswad. Siapa? Laki kita. Nyium laki kita pulang ngaji, pahalanya sama nyium Hajar Aswad di Mekah. Ke Mekah mah kudu pakai ongkos, ini nggak usah pakai ongkos, tapi pahalanya sama nyium Hajar Aswad pulang ngaji. Ciumin laki kita, Pak. Siap, Bu, siap. Coba dah. Waalaikumsalam, Pak, sini. Ngapain lo? Sini. Ngapain lo? Gila nih bini gua nih, abang aja masang kuriang katanya begitu. Bukan gila, Pak, kata Pak Ustadz, pulang ngaji maulid nyium bapak sama pahalanya Hajar Aswad. Alhamdulillah. Namanya Hajar Aswad, hajar batu, aswad hitam. Aswad batu, hajar batu, aswad hitam. Punya suami hitam. Pas bener itu. Ciumin terus, Bu. Bu, ini maulid, Bu, harus lahir akhlak yang lebih baik, Bu, sama suami. Jangan maulid mah maulid, rajaban, ngaji mah tiap Jumatan. Ya Allah, amal laki masih berani ngelawan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Susah, Bu, masuk surga, Bu. Pak, bis maulid di mana? Harus lahir jujur sikapnya. Jangan bohong mulu sama sama bini. Ini maulid mah maulid, laki masih selingkuh ya, Bu, ya. Gajian 5 juta dikasih sama bininya cuma 4 juta. Yang 1 juta dimasukin sepatu bot di dapur, belum. Ada yang begitu? Ada.
Maulid maulid itu begitu mulu. Kirang tanggal 25 ibu nggak punya beras, daripada kagak makan tong, itu ada sepatu bot, jual aja ke Bantar Gebang. Dijual sama anaknya ke Bantar Gebang, laku, alhamdulillah dapat duit 25.000 perak, dibeliin beras, alhamdulillah bisa masak. Lakinya pulang, mak, waalaikumsalam. Pak Tubot mana mak? Mau ngapain? Bapak mau kondangan ini, mau musim hujan ini. Pak, punten pak, maaf. Pak Tubot orang ada. Kemanain lo? Udah gua jual. Emang kenapa lo jual? Kita kan gak punya beras pak. Ini tanggal 25 udah gak kekurangan. Terus kan jual apa? Pak Tubot saya jual. Jual berapa lo? 25.000 per. Alhamdulillah dapat itu nasi itu 3 liter. Alhamdulillah. Makan pas sekalian. Melotot mata laki. Kenapa bapak matanya melotot? Lu jual berapa? 25.000. Nih dengerin, di dalam sepatu bot itu ada duit 1 juta goblok. Salah siapa coba ayo? Laki nih yang masih suput serendung sama bini. Nauzubillahi min. Harus jujur pak. Tuh maulid Nabi melahirkan kejujuran. Besok nih pak Jumatan, buru-buru Jumatan, pengajian, buru-buru pengajian bu pak. Ini habis maulid mah mimbar doang, makan minum bareng doang. Habis maulid susah, udah nggak ada dampak dan bekasnya pak. Sayang pak, sodako yang kita kumpulkan, dana sampai ngecrek segala macam. Ayo diusahain tenda segala macam, pakai duit semua ini pak. Sayang kalau tidak berkesan, benar. Makanya minimal habis maulid yang kemarin belum sempat nongol di majelis taklim, hadir dah buru-buru. Mengapa saya ajak begitu? Nih pak, coba lihat. Saat-saat ini di televisi, bahkan tadi jam 5 gempa datang lagi daerah Garut. Sebelumnya di Cianjur. Ini bukan gejala alam pak sesungguhnya. Rusaknya alam dunia. Gempa bumi terjadi di mana-mana, gunung meletus, air laut tumpah ke daratan, kapal jatuh. Itu semua karena asbab kita manusia. Bukan semata-mata gejala alam, bukan pak. Ada yang ngundang. Siapa yang ngundang azab Allah? Siapa yang ngundang bahapa bencana dari Allah? Kita manusia ngundang bencana dari Allah. Udah ketahuan tadinya hutan, habis dibabat tuh pohonannya, longsor terjadi. Ulah siapa? Kita manusia. Udah ketahuan itu murni alam tuh dikotorin dengan apa? Maksiat merajalela, munkarot menjadi-jadi. Akhirnya digoyang lapisan bawah bumi, digoncang dengan gempa bumi. Nauzubillahi min dzalik, hancur semua pak. Tahun kemarin saya ceramah ke Banten pak. 10 tahun sebelumnya saya pernah ke Banten, daerah pesisir pantai Karanganyar, Kaporong, kemudian ke sananya ke mana lagi? Sepanjang pantai nggak ada hotel. Kemarin saya ceramah, pulang ceramah mampir lewat jalur itu. Ya Allah, kaget saya. Banyak banget hotel di pinggir-pinggir pantai. Habis ceramah dari pondok pesantren Abuya Abdul Aziz, paginya nongkrong lewat situ, lewat pantai. Saya kaget pak. Kebetulan supir saya orang Banten. Mang, ini apaan? Ini hotel. Ya Allah, 10 tahun yang lalu saya kesini nggak ada hotel. Ternyata salah satu asbab bencana itu diturunkan oleh Allah, maraknya perzinahan. Hotel ngajejer pinggir pantai. 3 hari pulang ceramah, Abuya Abdul Aziz Gebel, Kiai tewas, Kiai udah nggak ketahan ini, hancur tsunami di Banten. Nauzubillahi min. Yang undang siapa? Mas. Sama kalau pemuda sini rajin maboknya. Satu sisi mungkin dia bilang yang mabok gua, pakai uang gua, apa urusannya sama lu, kan begitu. Tapi yang bener, yang gak pernah mabok, yang rajin ibadah juga punya bicara. Bener, duit lu yang beli itu arak. Lu yang mabok, yang masuk comberan lu. Tapi kalau Allah sudah murka, yang mampus bukan lu doang, gua juga habis monyong, kan begitu. Bener-bener. Ayo, makanya ayo. Bangdur ila umaril masajid. Kita makmurkan masjid. Kalau orang sudah nggak mau ke masjid, tuh orang ngundang murkanya Allah.
tapi nggak ada dari kegiatan agama, minimal sholat berjamaah, alamat ini masjid kampung Pak dihancurin sama Allah. Terpercaya sok kosongkan masjid, isi terpercaya. Apalagi yang bisa meredam murkanya Allah, undang murkanya Allah, wa julasail Quran. Kalau sudah tidak ada manusia yang duduk di majelis Al-Quran, alamat kampung kita dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Hanya kita bersyukur Pak, di masjid ini, di musola ini masih ada majelis taklim. Masih ada aki-aki yang datang ke musola azan. Masih ada segelintir orang yang datang sholat berjamaah. Ternyata itu yang bisa meredam murkanya Allah Pak. Kalau nggak ada jasa mereka, hancur kita. Kenapa? Masjid dibangun, rumah Allah kosong. Alamat ini kampung dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Gak percaya, sok mangga ayo kosongkan masjid. Gak ada majelis taib, habis kampung kita Pak. Goyang bawahnya sama Allah. Psst, naik ke atas, belah semuanya, habis kita Pak. Benar benar? Yang kita tekal-tekil nabung buat rumah, buat kendaraan, sedikit saja Allah buktikan. Manusia lu sombong bener. Tiba-tiba segoyang dikit, langsung hancur semuanya. Lihat Cianjur, peringatan buat kita. Lihat sekarang di Garut, lihat di Karawang kapal jatuh, gunung meletus. Ini semua ulah kita manusia, undang murkanya Allah, marah Allah sama kita manusia. Nikmat sudah sempurna, karunia Allah sudah banyak, dibalas sama kemaksiatan sama manusia, bukan bersyukur sama Allah. Makanya Pak, ayo syukur sama Allah. Rasul kita usianya 63 tahun Pak, kurang lebih. Ini umatnya nih gak bakalan jauh dari usia Nabi kita Pak, 63 tahun. Makanya kalau ada engkong haji usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari, besok nih hati-hati kong haji. Bukan doain meninggal, enggak, mudah-mudahan panjang umur. Tapi kudu hitung-hitungan Bu. Rasul 63 tahun, umatnya gak bakalan jauh dari usia Nabi 63 tahun. Kata Ustadz Dio, asik gua makan masih muda. Lah kata siapa masih muda? Tetap aja giliran meninggal mah yang muda, yang tua sama aja. Nggak tua dulu, nggak muda dulu, tetap aja dipanggil oleh Allah. Nikah Ardila 17 tahun belum nikah, meninggal duluan. Tile baru kemarin meninggal dunia, udah tua. Atau ibu-ibu duluan, saya belakangan, nggak tahu. Atau mungkin saya belakangan, ibu-ibu duluan, itu kita nggak ngerti. Taruh apa ya? Makanya ayo nih, kalau lebaran kemarin pulang kampung bebas sama pemerintah, orang pulang kampung ke Jawa seneng banget itu orang Jawa, benar? Kenapa aja seneng? Pulang kampung bebas. Sampai kampung dibilang bos, bos datang boy, bos datang. Padahal hidup di Jakarta belangsaknya minta ampun kita. Tapi dibilang bos sampai kampung, orang pulang kampung senang. Kampung kita Bu bukan Jawa. Kampung kita bukan Kalimantan, kampung kita bukan Lampung, kampung kita yang sesungguhnya akhirat, kampung kita yang sesungguhnya Pak. Kalau orang pulang kampung kudu senang, bahagia. Kita pulang kampung ke akhirat kudu senang dan bahagia. Bagaimana caranya? Bekalnya yang cukup. Kalau pulang ke Jawa punya bekal cukup, kendaraan ada, uang cukup, senang pulang kampung sampai ke halaman kita. Jangan coba-coba pulang ke Madura punya duit 100.000 belangsak di tengah jalan. Benar Pak, benar? Jangan coba-coba Bapak meninggal dunia pulang ke akhirat gak punya bekal Pak. Sengsara kita. Maka dunia ini pertengahan. Turun manusia di kapal pesiar, wahai manusia, kata Allah, turun kau ke dunia. Lahir dari rahim ibu kita nih, lahir semuanya dari perut ibu kita nih. Di dunia ini paling banter 63 tahun hidup kita di dunia Pak. Sekarang tinggal hitung sama Bapak usianya ada berapa. Kita nggak tahu Allah itu memberikan jatah umur sama kita, nggak tahu, Allah yang tahu. Kita nggak pernah tahu kapan ini saya meninggal dunia, saya pun nggak tahu. Bisa saja habis ceramah meninggal dunia, tapi mudah-mudahan panjang umur, amin. Ibu pengen panjang umur? Ibu pengen panjang umur? Benar? Saya emang enggak.
Kiamat udah terjadi, ayo orang pada meninggal dunia, ibu panjang umur, hayo bukan panjang umur, siapa yang mau nguburin? Makanya ayo kita muhasabah malam ini, perbanyak amal ibadah kita, bekal kita untuk apa? Pulang kampung ke akhirat. Insya biar nanti pulang kampung punya bekal, kita pulang kampung ke akhirat seneng Pak. Kenapa? Bekalnya cukup. Insya masa laluku penuh noda kelabu, bila teringat mengalir air mataku, sholatku tinggalkan, zakatku abaikan, bahkan puasa tak pernah aku jalankan. Banyak perintah Allah kita tinggalkan. Datang puasa, orang pada puasa, ini puasa ayakan, pagi-pagi ke kerayapan banyak nyari nasi. Ada yang begitu? Ada banyak. Bu, ibu ngaji bu mulai besok. Bu, ini ustazah mah sampai teriak-teriak, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah engkau lewatkan, sebab itu kewajiban. Ustazah sampai teriak-teriak. Rumah dekat musola Nurul Yakin, nggak mau ikut ngaji taklim, malah ambil cucian sambil jawab, ibu-ibu saya kagak ngaji karena saya lagi nyuci kolornya suami, malam ngompol 5 kali. Aduh ampun, ibu-ibu yang begitu ada begitu ada. Mana orangnya? Ngaji bu, ngaji. Sempetin waktu kita untuk ngaji bu. Nih, iptek boleh berkembang, ilmu pengetahuan teknologi boleh ibu ngikutin perkembangan zaman, pakai HP silahkan, tapi intaknya iman dan takwanya ngimbangin. Nih kita jujur Pak, kita punya HP ya, banyakkan lihat HP ketimbang Al-Quran. Akuin, bener ayo, bener apa benar? Bini kita pulang habis bangun tidur, bukan laki yang dibangunin sholat subuh, ambil apa? HP. Bukan masak, nongkrong dulu depan itu kompor, HP lagi. Ya Allah. Tanya ayo. Dengan maulid melahirkan giroh ibadah baca Quran, insya Allah, amin. Baca Quran Pak, belajar sama Ustaz. Ustaz, saya mah susah ngaji teh, udah tua, gak apa-apa kong, biarin belajar. Diajarin nanti sama Ustaz. Namanya belajar sudah tua pasti dimaklum banyak salahnya ketimbang benernya. Gak apa-apa, susahnya Allah beri pahala. Kalau saya baca Quran kong, saya 1 pahalanya. Kalau engkong baca Quran susah ngajinya, 2 pahalanya kami Allah. Gedean engkong ketimbang saya mah lancar, pahalanya 1, engkong mah 2, pahala baca Quran, pahala susahnya dikasih sama Allah. Datang ke Ustaz, ajarin engkong ngaji, ayo kong, bismillahirrahmanirrahim. Sirotol, sitolol. Kong dengerin, sirotol, sitolol. Emang tolol. Kata ustaznya lanjut kong, lazina, tadina. Sambungin kong, sirotol, lazina, sitolol, tadina. Susah belajar ngaji Ustaz, bagen, biarin orang udah tua, pahalanya 2 belajar ngaji, amin. Ini bocah kita nih bu, Pak, saya yakin pintar ngaji nih bocah kita, saya yakin nih, kenapa? Pada mau ngaji, ya Tong ya? Coba kita tes nih, saya yakin ini. Tong, terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, terusin. Terus? Bareng, lam yalid. Pintar bocah kita Pak. Coba ibu-ibu dites. Saya yakin ibu marah jadi ngaji Pak. Saya yakin ibu juga pintar. Terusin Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terusin.
hammalatal jadi bisa Pak bini kita rajin ngaji. Coba Bapak terusin Pak. Saya yakin kalah sama ibu mah. Tapi nggak yakin bapak-bapak sini insya Allah sama rajin ngajinya. Saya yakin itu. Terusin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terusin. Oh, jawabnya cuma Allah. Wah, ketahuan nih gak pernah ngaji nih bapak-bapak nih. Kalah sama bocah kita. Terusin tong ya, terusin ya. Bocah kita lihatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terusin tong. Pintar, rajin ngaji Pak tuh. Bu, terusin Pak. Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Pintar. Coba bapak terusin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terusin. Allah lagi. Bapak-bapak mah ya Allah Pak, ketahuan nggak pernah ngaji nih. Makanya ngaji Pak. Ngaji. Malu sama bocah kita Pak. Ini kadang-kadang jadi imam suami kita Bu nggak bisa. Pak ingat Pak nih. Waktu bapak akad nikah sama ibu, saya terima nikahnya dan kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawin kangkung 2 boboko dibayar kontan. Aras goncang, malaikat nangis. Kenapa? Dosa seorang istri ditanggung sama suami saat akad nikah. Kalau bapak ninggalin sholat, dosa buat bapak, tapi nggak dosa buat ibu. Tapi kalau bini kita ninggalin sholat, dosa buat bini kita, dosa buat bapak. Kebahagiaan berat makanya jadi suami. Jadi imam aja nggak bisa. Ngimamin maghrib aja ya Allah salah mulu. Rakaat pertama baca kul ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum wala ana wala antum. Kata bininya Pak, lakum dinukum waladolin. Ora kelar-kelar. Amin lagi punya laki. Salah mulu ngimamin gitu aja salah. Besoknya ngimamin lagi salah lagi. Baca tabat ora sampai-sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tabbat. Yada abi lahabi wa tabbat. Yada abi lahabi wa tabbat. Yada. Ayo terus gak kelar-kelar. Makanya ngaji, Pak ngaji. Di sini ada pengajian bapak-bapak sini? Ada? Ada enggak? Wah, benar ketahuan ini nggak pernah ngaji nih bapak-bapak nih. Besok adain pengajian bapak-bapak tiap malam Jumat ya. Insya. Nih bocah kita nih Pak, pinter ngaji. Bapak lagi sakaratul maut ceritanya umpama. Nih bocah kita bisa ngaji. Insya Allah gampang sakaratul maut kita Pak. Kenapa? Berkat doa anak kita yang bisa ngaji. Kita lagi sakaratul maut. Anak kita yang gede datang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Langsung berkah doa yang bisa ngaji anak kita. Makanya rugi Bu, nggak punya anak nggak punya bisa ngaji. Ini mah kadang-kadang bangga punya anak 3 jadi artis dangdut semua. Ruginya kapan? Nanti bapak lagi sakaratul maut, anak kita 3-nya jadi artis dangdut semua, pinter nyanyi, nggak pinter ngaji, datang ke kita, ke bapak yang lagi sakaratul maut, sedih ikut sedih, tapi bukan ngaji, malah nyanyi. Aku relakan kepergianmu untuk menuju alam kubur sambar geledek kata bocah. Kenapa? Bukan salahin anak kita, bapak yang gak mau pesantren ini ngajarin anak kita agama sama Al-Quran.
Anak kedua datang lagi cewek, laki datang lagi. Sedih sama. Ibu lagi sakaratul maut. Bukan ngaji, malah nyanyi lagi. Di ujung utara yang berlumur dosa, kini aku datang pengen warisan. Goblok. Sedih nggak kira-kira Pak? Sedih kita Pak. Makanya nih bocah kita suruh ngaji nih. Insya Bu, Ibu pengen punya suami soleh, pengen ibunya dulu yang solehah atau Bu? Ya Bu, pengen punya suami soleh, pengen ibunya kudu jadi istri yang solehah, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan suami punya malu. Benar suami punya malu, ibu juga punya malu. Ini kadang-kadang bini kita nggak punya malu Pak. Suami lagi makan enak-enak, bini kita lewat kuplak kentut depan laki itu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada orang ada di sini orang ngaku punya malu sama laki. Kata lakinya, mah sopan apa sedikit? Apa jawabnya? Kesehatan. Kata lakinya, bukan kesehatan, kesetanan. Yang begitu. Punya malu Bu kalau punya suami soleh mah. Saya yakin kalau ibu punya malu, suami pun akan setia insya. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan suami punya hati. Bener, punya hati setia, cinta karena gencu. Jawab kenapa Pak? Cinta karena gencu. Akan segera layu, cinta karena dasi akan segera basi. Benar. Makan pun perlu, berdandan perlu, emas dan permata, tetapi cinta di atas segalanya. Apa maksudnya? Cinta boleh sama harta, tapi jangan melebihi cinta kita sama Allah dan Rasulnya. Cinta di atas segalanya, cinta sama Allah dan Rasulnya. Ibu cinta sama Allah, perbanyak menyebut nama Allah. Bapak cinta sama Rasul, perbanyak menyebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan membaca sholawat. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, lamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Satu dua sholatullah. Ayo bareng ayo. Allah Allah Rasulillah. Allah Allah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah. Wa min hami wa min gomma bi alil badri ya Allah. Wa min hami wa min gomma
Assalamu